Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Edi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu Mona, alhamdulillah. Masih puasa ya? Iya nih, tinggal beberapa hari lagi ya, kurang dari Tinggal 2 berapa pekan hari ya. lagi? Nah, Betul, kurang betul, betul. pekan kita akan memasuki lebaran, mudah-mudahan kita sehat semuanya, amin. Amin, amin. Di kantor masih sibuk kah? Masih biasa di kantor terus, Ya, kegiatan-kegiatan terus berjalan, kan tidak boleh berhenti. betul, betul, Ya, betul. Pak Edi, hari ini kita akan ngebahas isu yang menarik lainnya ya, dan seperti biasa eh, kita sharing dulu tentang buku ini, buku yang, kami tulis bersama Pak Edi dan saya, dan ini buku apa namanya, alhamdulillah lumayan banyak yang, memberikan respon positif. iya, Insya Allah Pak Edi nanti, dalam periode berikutnya kita akan revisi ya Pak Edi, ada beberapa yang perlu ditambahkan, ada yang beberapa perlu diperkaya ya Pak Edi ya, iya, iya. Saya kira teks dalam. betul seperti itu. Iya, Iya, dalam beberapa saat ke depan. Memang begitulah buku, ilmu itu berkembang terus ya. iya betul, betul, Bu. Hari ini Pak Edi akan membahas tentang strategi komunikasi dalam mendorong perubahan. Ini memang penting sekali, perubahan selalu ada dan ini akan dibahas ya. Iya. Pak Edi, saya sudah tidak sabar menunggunya dan, saya mau sampaikan Pak Edi, ini selalu materi-materi Pak Edi itu selalu jadi bahan ajar di kelas saya dan Ya, juga, eee, cukup banyak yang juga apa ya, mendengarkan diskusi-diskusi ini. iya, Semoga, masyarakat lebih, apa ya, lebih banyak mengambil manfaat dari materi-materi strategi komunikasi ini ya. Silakan Pak Edi. ya, alhamdulillah kalau misalnya ini bisa Iya, menjadikan, referensi atau paling tidak bisa memberikan manfaat begitu meskipun kecil, iya. tetapi paling tidak apabila ini bisa, menjadikan ini referensi ataupun perbandingan ataupun apapun begitu, maka diskusi ini akan, sangat penting ya untuk bisa kita Iya, lanjutkan, iya, tema per tema begitu. Nah, sore ini iya, saya ingin membawakan sebuah judul, mhm, Strategi Komunikasi dalam Mendorong Perubahan. Jadi kita tahu bahwa perubahan ini kan terus berkembang, terus berjalan dengan cepat begitu, dan kita semuanya tahu bahwa yang abadi itu adalah sebetulnya perubahan. Jadi iya, yang abadi itu adalah perubahan. iya, Dan dalam situasi sekarang kita rasakan di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat, maka perubahan ini pun berjalan dengan sangat cepat. Nah, ada dua yang menurut saya ini akan memberikan dukungan terhadap komunikasi korporat atau terhadap korporasi itu sendiri. Nah, kenapa strategi komunikasi ini penting dalam mendorong perubahan? Karena komunikasi itu sendiri penuh dengan dinamika. iya, Korporasi sendiri penuh dengan dinamika. iya, Jadi kita bisa lihat perubahan ini banyak menciptakan peluang. Jadi mhm, beberapa korporasi atau beberapa perusahaan yang telat melakukan perubahan, mhm, maka perusahaan itu juga akan ketinggalan. mhm, Atau mhm, birokrasi yang juga telat melakukan perubahan, maka birokrasi itu pun akan jauh ketinggalan. Ini sesuatu yang menurut hemat saya sangat strategis. Nah, konteks sore ini adalah marilah kita lihat bagaimana nih strategi komunikasi dalam mendorong perubahan ini. Kita bisa lihat di lembar berikutnya.
Iya. untuk panduan sharing kita, apa sih Mhm, substansi perubahan? mhm, Saya coba kutip beberapa pendapat, atau saya kutip beberapa pendapat ahli ya, yang mungkin kita juga sebetulnya sudah mengetahui, atau pemirsa atau pendengar juga sudah banyak yang tahu, tetapi saya ingin menyampaikan kembali supaya kita ingat saja. Kalau kita mengutip David dan Newstrom, dia menggambarkan bahwa perubahan itu melalui 3 tahap yang harus dilakukan untuk terciptanya perubahan tersebut. Yang pertama adalah tahap unfreezing. mhm, Jadi tahap unfreezing ini disampaikan di situ bahwa tatkala gagasan atau cara kerja baru diintroduksikan. Ini tahapan unfreezing. Jadi ini harus dicairkan dulu begitu. mhm, mhm, Apa cara kerja baru atau tata cara baru atau perkembangan-perkembangan yang baru, supaya apa? Supaya muncul perubahan itu sendiri, supaya muncul kesadaran terhadap adanya perubahan itu sendiri. Di sini disampaikan bahwa tatkala gagasan baru itu mulai dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari. Ya, jadi tatkala gagasan baru itu mulai dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari. mhm, Nah, kemudian apabila sudah mulai dilakukan dalam bentuk kegiatan sehari-hari, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi budaya, maka harus masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu rephrasing, yaitu seluruh gagasan dan cara kerja sudah diterima sepenuhnya. Jadi ini harus mhm, bisa diikat perubahan-perubahan ini menjadi satu budaya, menjadi satu kebiasaan, menjadi sesuatu yang memang harus menjadi referensi atau acuan di dalam budaya kerja ataupun dari dalam budaya perusahaan. Jadi jelas sekali di sini David dan Newstrom menggambarkan tahapan-tahapan ini yang sebetulnya ini lazim dilakukan di berbagai korporasi. Mekanismenya beragam, ada yang dilakukan melalui outbound misalnya untuk mhm, bisa terjadi mhm, kesadaran bahwa pentingnya perubahan ini, dan nanti hasilnya diukur sejauh mana begitu ini bisa mencapai hasil perubahan perusahaan tersebut, dan pada akhirnya adalah akan diketahui sejauh mana ini berpengaruh terhadap kinerja daripada korporasi pada akhirnya. Nah, Kotler dan Schlesinger menyatakan keberhasilan perubahan membutuhkan yang sebetulnya sama dengan David Newstrom. Jadi ada tahap pencairan atau unfreezing, kemudian ada tahap moving, menyebutnya moving di sini bukan change kalau Kotler begitu, yaitu status quo atau perpindahan ke keadaan baru. Kemudian setelah terjadi status quo atau perpindahan ke keadaan baru itu, maka masuk ke dalam tahap refreshing, yaitu pembekuan kembali. Jadi kalau David and Newstrom itu berbicara bahwa digambarkan tatkala gagasan baru atau cara kerja baru itu diintroduksikan, kalau Kotler menyatakan bahwa itu adalah tahapan pencairan di tahap awal, David menyampaikan bahwa itu di tahap berikutnya adalah change, begitu, sadar akan perubahan, sementara kalau Kotler menyatakan bahwa saatnya moving gitu, bergerak kepada perubahan yang baru, perpindahan mhm, ke budaya dari budaya lama ke budaya baru, dan kemudian selanjutnya kalau David Newstrom mengatakan bahwa refreshing itu adalah seluruh gagasan diterima dan cara kerjanya sudah
dilakukan sepenuhnya, sedangkan kalau di Kotler dan Schlesinger menyatakan bahwa inilah saatnya pembekuan kembali. Saya kira substansinya sama. Inilah Pak yang Edi, ya ya Pak Edi, ini gagasan ini diasali sama Kurt Lewin ya, lebih jauh lagi yang di atasnya ya. ya ya betul betul Kurt betul Lewin ya, yang lalu mereka David and Newstrom dan Kotler memodifikasi dengan pendekatan-pendekatan yang apa ya, yang mungkin dengan caranya dia betul penjelasannya lebih ini gitu ya. betul. Jadi memang Pak ini Edi, adalah saya ya silakan. ya satu lagi, Pak Edi, nanti saya ingin dapat penjelasan contohnya ya, Pak Edi, Ya implementasinya ya. ya baik. Oke. Eh, Nanti kita lihat di lembar berikut ya beberapa hal yang Ya. nanti kita bisa elaborasi contoh-contoh yang mungkin lazim dilakukan atau sering kali dilakukan. Baik, kita bisa lihat di lembar berikutnya. Ya. Nah, bagaimana peran komunikasi dalam perusahaan dalam konteks ini adalah mensosialisasikan perubahan itu sendiri. Jadi Oke. ketika Oke. terjadi perubahan budaya, Mm-mm. maka disinilah peran komunikasi mensosialisasikan. Nah, ini Iya. relevan Mm-mm. dengan yang tadi Bu Mona sampaikan. Apakah kita kira ada beberapa contoh praktis begitu yang dilakukan dalam berbagai korporasi? Ya, betul sekali. Jadi contoh praktisnya itu banyak, atau dalam praktek banyak sekali. Jadi sebuah perusahaan itu kalau kita berbicara siklus korporasi, jadi Mm-mm. siklus korporasi itu kita sebetulnya bisa bagi dalam 3 tahapan, ya, atau tiga siklus, bukan 3 tahapan, 3 siklus yang umum terjadi di dalam korporasi. Siklus yang pertama adalah siklus pengembangan, ya, development. Jadi ini siklus yang pertama adalah siklus pengembangan atau pembangunan. Mm. Ya, jadi setelah terjadinya pengembangan atau pembangunan, maka bisnis itu mulai tumbuh, kan begitu. Jadi pertumbuhan sebuah bisnis yang didukung oleh produk yang dibangun, produk atau layanan yang dibangun, maka perusahaan itu mulai tumbuh kinerjanya. Artinya kalau kita berbicara kinerja, maka di situ ada pendapatan. Yang paling gampang kalau kita berbicara kinerja, ada pendapatan dan laba. Begitu kan? Gampangnya saja. Tentu di tengah-tengah itu atau di tengah-tengah itu banyak sekali, ada biaya, ada harga pokok penjualan, ada pajak, ada biaya tenaga kerja dan sebagainya. Tapi di akhir yang kita bisa lihat dengan gampang, kalau kita berbicara pertumbuhan perusahaan atau bisnis, maka adalah seberapa jauh mencatatkan pendapatan dan seberapa jauh mencatatkan laba, kan begitu. Nah, ketika pendapatannya terus tumbuh, labanya juga tumbuh, maka perusahaan itu bisa dikategorikan dalam perusahaan yang sehat, kan begitu. Iya. Ketika tumbuh dengan sehat, dalam konteks pendapatan tumbuh, dalam konteks Mm. laba juga tumbuh, maka perusahaan itu adalah sehat. Mm. Ya, nah, Mm. Mm. layaknya sebuah produk atau layanan Mm. itu pada titik tertentu karena Mm. perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, kita sedang berbicara perubahan ini, yang Mm. terjadi di masyarakat karena dorongan teknologi begitu misalnya, atau perubahan gaya hidup, mungkin saja begitu, mungkin saja produk atau layanan yang sudah dibangun itu dalam kurun waktu tertentu, mungkin satu dasawarsa atau 5 sampai dengan 10 tahun, mungkin saja kinerjanya mulai menurun, ya kan? Mm. Mungkin saja pendapatannya mulai menurun, mungkin saja labanya mulai menurun, tetapi dia belum mencatatkan rugi, Mm. tapi Mm. menurun gitu. Antara rugi Mm. dan menurun kan berbeda. Jadi Mm. menurun. Nah, Mm. ketika ini menurun dalam siklus Mm. korporasi, maka
manajemen perusahaan harus sudah mulai memikirkan Mm-mm, mm-mm, bagaimana mm-mm. supaya bisa Itu dibangun, lagi. supaya dibangun kembali, ya, Mm-mm, supaya dibangun mm-mm. kembali produk-produk atau layanan-layanan yang baru yang sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang terbaru. Inovasi, Pak Edi. Inovasi. Nah, Iya. inovasi. Nah, dalam siklus Mm-mm, korporasi harus mm-mm. diciptakan lagi kurva S yang kedua, ya Iya. kan? Mm-mm. Jadi Iya. ini adalah kurva S yang pertama, itu adalah masa pengembangan atau pembangunan. Pengembangan. Sudah Mm-mm. tumbuh, tapi dia juga akan muncul lagi di ujung kurva S, dia mulai menurun, tetapi belum rugi, Mm-mm. begitu. Mm-mm. Mm-mm. Maka saat itu Bangunin lagi. sebelum turun Mm-mm. dia harus membangun kurva S yang baru, melahirkan lagi inovasi-inovasi yang baru. Nah, membangun inovasi yang baru dalam konteks pengembangan-pengembangan produk atau layanan supaya diterima oleh pasar karena perubahan yang Mm-mm. terjadi di masyarakat, itu yang disebut Mm-mm. dengan siklus transformasi sebetulnya. Hmm. Nah, siklus transformasi inilah yang harus segera dilakukan oleh sebuah perusahaan. Hmm. Jangan sampai ketika menurun, Hmm. terus menurun. Iya. Terus menurun, maka itu rugi. Mm-mm. Kan begitu kan? Hmm. Nah, kalau Mm-mm. rugi, maka tahapan siklus yang lain yang harus dihadapi dan ini sangat berat adalah turn around, Iya. ya kan? Nah, Mm-mm. masa atau siklus turn around inilah yang paling berat karena untuk bangun itu akan sangat sulit. Hmm. Kita bisa lihat Hmm. beberapa perusahaan multinasional mengalami itu, bahkan tidak jarang setelah masuk ke dalam tahapan turn around, dia hilang, gulung tikar, Hmm. tidak bisa lagi bangun. Itu banyak perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Karena dia Hmm. tidak mampu melahirkan kurva S kedua pada saat Hmm. kurva S yang pertama sudah mulai menurun. Ya, Begitu. Pak Edi jelaskan kembali tentang turnaround, Pak Edi. Turnaround dalam konteks corporate ini, yang Iya, tadi. jadi Hmm. siklus yang ketiga yang paling berbahaya itu adalah siklus turnaround. Jadi turnaround itu Hmm. adalah satu Mm-mm. titik di mana Mm-mm. perusahaan Mm-mm. sudah tidak bisa lagi bangun karena dia perusahaannya merugi, tidak lagi mempunyai modal kerja untuk mengembangkan bisnis, tidak mampu lagi melakukan inovasi karena sangat sulit untuk itu karena modal Mm. kerjanya tidak ada, modal untuk investasinya juga tidak cukup, maka yang dihadapi adalah kesulitan yang sangat besar. Eh, Banyak contoh itu yang mungkin yang bisa kita jadikan contoh, mungkin Merpati Nusantara ya. Iya, Merpati Nusantara Airlines itu adalah sebuah perusahaan penerbangan yang tidak mampu lagi bangun begitu atau sulit sekali untuk bangun karena memang dia sudah ada di dalam tahapan dasar turnaround yang untuk bangun kembali sangat sulit. Itu adalah contoh saja begitu. Nah, sebagian besar perusahaan-perusahaan yang mampu bertahan adalah Kodak, Pak Edi, Kodak, Pak Edi, ya, Kodak. ya, ya, banyak sekali ada Kodak, ada Ya, Nokia juga sebetulnya. Nokia, Itu Kodak, juga ya. menghadapi hal-hal yang tersulit. Kemudian juga eh, yang dulu berbasis PIN itu, Iya, BlackBerry misalnya, itu iya, juga iya. kesulitan ya. Jadi banyak Ya. sekali. Jadi Pak pertama Edi, karena terlambat dia melakukan inovasi, ya kan? terlambat. Iya, iya, iya. Jadi transformasi itu memang atau perubahan itu memang penting sekali ya. Kalau kita tidak bisa Oh ya, berubah, kita berhenti atau juga kita berhenti. mati begitu ya, Ya, Pak Edi. betul. Substansi dari transformasi itu kan sebetulnya perubahan itu sendiri kan. Jadi dia Iya, harus bisa segera melakukan perubahan di saat perusahaan itu masih sehat, iya, ya kan? iya, Artinya masih mampu iya, melakukan iya, investasi, iya, masih iya. mampu membiayai inovasi, masih Iya. mampu untuk
membiayai dengan modal kerja yang cukup begitu. Iya, iya, Nah, transformasi itu tentu saja banyak tantangannya atau banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan iya. dalam konteks transformasi peran komunikasi menjadi sangat penting, gitu maksud saya. Iya, setuju, setuju. Ya, Pak Edi, ya, saya mau gali lagi sedikit ya. Kalau ya, tadi di sini Pak Edi menggambarkan dengan gambar ini ada logical, berarti informasinya ya. iya, Terus psychological itu apakah ini yang dimaksud karena kan perubahan itu menimbulkan ketidaknyamanan, apa ya, ngeri gitu ya. iya, Ngeri-ngeri sedap itu, Pak Edi. Jadi, uncertain itu kan gundah gitu ya, betul, pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Apakah itu yang Pak Edi maksudkan dengan psychological itu? Juga betul. Jadi, ya, dielaborasi? Terus ya, gimana caranya? Gimana ya. caranya juga? Ya. Jadi betul, betul sekali. Jadi Mhm, eh, dari ilustrasi yang tadi saya sampaikan, disitulah peran komunikasi dalam perusahaan untuk mensosialisasikan perubahan itu basisnya apa? Ya satu tadi Bu Mona sudah sampaikan, sudah dikutip juga dari materi ini adalah harus bisa disampaikan bahwa mhm, sesuatu perubahan yang dilakukan itu memang sesuatu yang logik. Jadi mhm, artinya mhm. didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang logis dan keilmuan. Jadi Iya, artinya kenapa ini harus berubah? Kenapa iya, teknologi harus? Kenapa kita harus adopsi teknologi itu begitu? mhm, Kenapa kita harus melakukan perubahan pelayanan misalnya dan sebagainya sebagainya? Ya, secara rasional ini harus bisa dijelaskan. Jadi iya, mhm, kita tahu ya itu terjadi di berbagai bidang perubahan-perubahan mhm, itu. mhm, Logikal, pasti itu harus bisa diterima. Karena kenapa harus logik? Karena mhm, penyampaian-penyampaian atau sosialisasi yang harus dilakukan itu harus didasarkan kepada fakta dan data supaya mmm, mhm, supaya referensinya jelas, begitu ya. mhm, Supaya mhm, landasan landasan yang disampaikannya jelas begitu. Itu yang dimaksud dengan logikal. mmm, Nah, mhm, hal yang paling hal yang paling mendasar mhm, itu adalah yang kedua, itu adalah sangat mhm, mendasar juga sebetulnya itu psychological. mhm, Jadi mhm, mhm, psychological itu betul tadi Bu Mona sudah menggarisbawahi bahwa pada dasarnya orang tidak nyaman dengan perubahan, ya, tidak nyaman dengan perubahan. Pada dasarnya orang mhm, takut dengan perubahan. Dan, betul, dan pada dasarnya orang kan senang di zona nyaman gitu. betul. Ya kan pada Status dasarnya quo. dia status quo. Nah, Heeh, ini adalah hal-hal yang harus difahami dalam dalam iya, mensosialisasikan perubahan. Jadi di situ mhm, karena mhm, ada emosi, ada mhm, sentimen, ada sikap-sikap tertentu yang mungkin berpikirnya itu adalah negatif begitu. Artinya mhm, negatif itu mungkin, aduh saya nih bagaimana nih kalau terjadi perubahan, saya mhm, harus bagaimana, akan kemana dan sebagainya begitu. mhm, mhm, Eh, Bagaimana dengan keluarga dan sebagainya kalau saya tidak menjadi bagian daripada perubahan itu, kan begitu. mhm, Dia seseorang bisa saja tidak menjadi bagian daripada perubahan karena memang dia tidak mau berubah. Kayak gitu kan. Banyak sekali yang terjadi di seperti itu. Maka untuk menghadapi situasi ini beberapa perusahaan besar multinasional baik badan usaha milik negara maupun swasta tidak jarang melakukan ini. Langkah yang dilakukan misalnya supaya bisa melakukan transformasi bisnis dengan bagus, maka mau tidak mau dalam situasi perkembangan teknologi yang sangat cepat, dia harus mhm, mengambil langkah-langkah yang berani, ya untuk tidak mhm, mengatakan ekstrim ya, harus mhm, mengambil langkah-langkah yang berani. Misalnya mhm, menawarkan pensiun dini misalnya, mmm, mmm, ya kan? Itu kan mmm, langkah yang juga banyak sekali dilakukan pensiun dini. Atau lebih ekstrim di
beberapa momen yang atau peristiwa yang kita bisa lihat, misalnya pemutusan hubungan kerja, begitu ya, karena situasi perusahaan yang tidak memungkinkan lagi. Mungkin itu mau tidak mau harus bisa dilakukan, meskipun hak dan kewajibannya kan tetap ada. Di situ kan dilindungi, pekerja kan dilindungi, ya. Tetapi itu hal Ya. yang mungkin saja terjadi di dalam setiap perusahaan Hmm. dihadapi. Nah, ketika berbicara hal-hal keberlangsungan perusahaan ini mau tidak mau akan melibatkan sisi emosi, akan melibatkan sentimen, akan melibatkan sikap-sikap ketidakpuasan, ketidaknyamanan, dan sebagainya. Nah, kaitkan Hmm. lagi dalam komunikasi korporat, nah itu yang harus bisa dipahami untuk Ya. merumuskan strategi komunikasi apa yang paling tepat supaya ini bisa diterima, kan begitu. Hmm. Jadi, Ya, ada satu contoh perusahaan yang ketika mereka melihat perlunya ada perubahan, lalu sudah disampaikan secara logik, terus psychologically-nya untuk menyelesaikan masalah emosi, sentimen, dan sikap itu, mereka mengadakan kelas-kelas khusus gitu ya, kelas-kelas training untuk membuat persiapan dari para pegawainya dalam eh, punya aktivitas lain. Misalnya ini satu perusahaan yang memang akan tutup, perusahaan besar akan tutup, jadi dia kasih training-training yang misalnya untuk punya bisnis baru misalnya begitu dan lain sebagainya. Jadi apakah itu bisa masuk dalam kategori psychological preparation dalam konteks mensosialisasikan perubahan di situ gitu. Sehingga tidak terjadi keributan karena mereka merasa resolve kecemasannya itu resolve dengan planning yang dibikin oleh corporate. Jadi bukan ya, bukan diajarin tentang perubahannya itu, tentang perubahan yang terjadi di perusahaan, tetapi untuk misalnya mau keluar, oh ya udah kan perusahaan mau tutup nih perubahannya nih, mereka udah turn around nih yang tadi ya, turn ya, around. ya, Bisa nggak itu? tepat sekali. Jadi itu sangat bisa dilakukan dan beberapa korporasi melakukan itu sebetulnya. Jadi Mhm, dicarikan solusi, iya, dicarikan betul, solusi mhm, yang mungkin bisa dilakukan pada iya, saat kebijakan-kebijakan itu ditawarkan atau pada saat kebijakan-kebijakan itu memang harus diputuskan begitu, ya. Nah, inilah situasi yang dihadapi ketika terjadinya perubahan. Jadi banyak yang bisa dilakukan, pembekalan istilahnya begitu iya, ya, iya pembekalan pembekalan betul, kepada mhm, karyawan yang mau mengambil pensiun cut dini. pensiun dini, betul Ya, betul, misalnya ya, bagaimana supaya pesangon yang diterima bisa bermanfaat dan bisa mmm, dijadikan bekal supaya mhm, dia bisa menjalankan usaha mungkin ya betul betul, yang sudah dirintis atau menjalankan usaha yang memang dia akan melakukan sesuatu yang betul-betul baru atau juga iya, dibekali dengan bagaimana mengelola manajemen keuangan dengan baik begitu ketika memegang sejumlah uang yang cukup besar supaya tidak dimanfaatkan atau tidak dibeli atau dibelikan untuk hal-hal yang konsumtif tetapi harus dipakai untuk hal-hal yang produktif. Saya kira itu dilakukan ya. Nah, tapi dalam situasi kompetisi yang seperti ini, Bu Mona, ada juga apa? Ada juga sumber daya manusia potensial yang memang mengambil peluang itu, ya, mengambil peluang itu dan dia justru nunggu peluang itu. Kenapa? Karena dia akan dibutuhkan di kompetitor-kompetitor yang lain. Gitu. Jadi ada yang tidak siap dengan perubahan ini, jadi dia mhm, akan was-was, dia akan mhm, emosi begitu, dia akan ketakutan, tetapi ada yang memang menunggu hal yang seperti ini supaya dia mmm, bisa bekerja dengan remunerasi mhm, mungkin yang lebih baik
di perusahaan-perusahaan Mhm. kompetitor. Iya 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 Ya kan, iya. meskipun perusahaan-perusahaan berupaya menghalangi orang-orang yang potensial. Kalau bisa orang-orang potensial jangan pergi, begitu kan? Iya iya iya. Karena kalau orang potensial akan pergi, susah nanti perusahaan yang Mhm. ditinggalkan. Yang harus diingat juga adalah kalau berbicara bisnis yang berbasis teknologi, maka justru nilai tertingginya itu ada di sumber daya manusianya, Mmm, gitu. Ngerti nggak? mhm Jadi kalau mhm, perusahaan iya, berbasis teknologi, yang menjadi mhm, kunci adalah orang, SDM, ya betul orangnya yang jadi kunci, betul, bukan expertise-nya dia ya, expertise dia yang sangat mahal. iya, Ya, mhm, karena ketika dia hilang dan cabut, udah hilang semua tuh maka bisnisnya akses pengetahuannya, bisa hilang. Artinya paling tidak, kalaupun tidak hilang, bisnis yang ditinggalkan oleh dia bisa pincang, kan begitu. betul Jadi itu betul, menurut saya bagi yang potensial ini tetap menjadi peluang, bagi mhm, yang tidak siap dengan perubahan akan menjadi ancaman, kan begitu. Ya, iya itu iya lebih kepada psychological ya. Karena kalau iya kalau berbicara logikal semuanya sebetulnya bisa dikalkulasi, ya kan? Bisa iya, dikalkulasi terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah sociological. Jadi kalau kita berbicara sociological, maka kita harus bisa melakukan pendekatan komunikasi berdasarkan kepentingan kelompok lain dan nilai-nilainya. mmm, Jadi maksudnya? artinya gini. Jadi berdasarkan Mmm, kepada kepentingan kelompok lain itu artinya begini. Kita harus bisa menempatkan posisi sejauh mana ini posisi kelompok yang berada di dalam perusahaan ini untuk bisa kita manfaatkan sebagai agen daripada perubahan, ya kan? mhm Sebagai agen mhm daripada perubahan. Penting ini karena kan di dalam perusahaan pun kalau kita mhm berbicara eh, orang yang siap dengan perubahan dan orang yang tidak siap dengan perubahan itu otomatis dia akan mempunyai kelompok-kelompok kepentingannya sendiri-sendiri begitu. Nah, ini yang mhm. harus yang harus bisa kita pahami juga background atau latar belakang mereka supaya kita bisa melakukan sosialisasi perubahan yang tepat juga begitu. Jadi apakah ini yang dimaksud, misalnya ada resistensi, misalnya begitu, Ya, atau kurangnya komitmen, misalnya gitu ya, ada kekhawatiran dan lain sebagainya, sehingga, mereka kelompok-kelompok tertentu akan meni mem mem me apa ya, merajut kohesivitas di antara mereka sendiri yang akan menjadi kendala dari jalannya perubahan. ya, Betul itu? ya betul betul. Jadi betul betul yang disampaikan Bu Mono betul. Jadi Jadi harus gimana? Harus gimana nih di sini? ya, jadi itu tadi. Jadi kita harus bisa apa? Harus bisa masuk begitu ya. Ya, mhm, Perusahaan dalam hal ini adalah strategi komunikasinya harus bisa masuk kepada kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok lain itu tadi begitu. Karena mereka kan ketika sudah berpikir sesuatu yang tidak sejalan begitu dengan mhm, tujuan yang ingin dicapai perusahaan itu karena faktor-faktor perubahan tersebut, mhm, maka kelompok ini cenderung cenderung menolak kan begitu, resistensi tadi. iya, Dia cenderung mhm, menolak begitu. mhm, Nah, memang tidak tidak mudah begitu ya kelompok-kelompok ini kan begini. Kalau kita berbicara kelompok sekarang misalnya saat ini kan masing-masing perusahaan kan mempunyai serikat pekerja atau serikat buruh. mhm, Kan di dalam suatu perusahaan bahkan bisa dua atau tiga dari kelompok serikat buruh atau ya itu kan mhm, serikat buruh atau serikat pekerja itu kan kelompok sendiri-sendiri yang mhm, dia mhm, merupakan sebuah apa sebuah payung atau sebuah kekuatan yang dipakai oleh karyawan untuk melakukan
posisi tawar dengan manajemen perusahaan. Nah, ini harus bisa diajak juga dialog mengenai perubahan-perubahan yang terjadi. Dan ini memang tidak mudah. Jadi seringkali dari kelompok-kelompok ini, sebut saja misalnya serikat pekerja atau serikat buruh, tidak jarang juga mereka melakukan protes secara masif begitu. Misalnya melalui demo begitu misalnya, itu juga ungkapan dari bagaimana mereka menolak perubahan kan begitu ya. Paling tidak kacamata perusahaan melihatnya seperti itu. Meskipun background mereka bisa juga mereka mengatakan bahwa kami tidak menolak perubahan. Kan begitu kan? Tetapi kami menolak caranya menerapkan perubahan itu. Jadi artinya kalau kita tarik ini semua, yang diperlukan sebetulnya apa sih? Yang diperlukan sebetulnya dialog pada akhirnya. Iya. Ya kan? Itulah komunikasi. Ya, Iya. Pak Edi. Ya, di Itulah situlah komunikasi. itulah Iya. komunikasi. Jadi ada Iya. dialog, ada lobby, Iya. Iya. ada Iya. 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 kompromi, ada menang-menang dan bukan Udah kalah-kalah menang-menang. dan Betul. bukan menang kalah begitu. Jadi ini Iya. harus win-win solution istilahnya. Dan itu terjadi ya dilakukan di berbagai Iya. Iya. perusahaan. Iya, Pak Edi. Jadi betul di sini peran komunikasi untuk mensosialisasikan perubahan, pertama terkait dengan logik rasional mengapa, bagaimana perubahan itu, mengapa dia lakukan dan lain sebagainya. Kemudian juga komunikasi terkait juga menjaga psychological situation di dalam perusahaan, kemudian juga sociological ya, psychological, Ya, sociological ya. sociological. Kepentingan-kepentingan dikasih wadah untuk bisa saling berbagi begitu ya Pak Edi, Ya, supaya betul. semuanya bisa punya ini ya, Supaya punya punya saluran untuk punya menyampaikan saluran. usulan, Benar-benar. gagasan, pemikiran dan sebagainya. Meskipun Iya, kita tahu bahwa betul. itu sangat tidak mudah. Oke, gitu ya. Betul. Next Baik. ya. Ya. Nah, inilah perubahan itu. Jadi Mm-mm. perubahan itu pun memang bisa menimbulkan krisis, ya kan? Iya. Perubahan itu Iya. bisa Iya. menimbulkan krisis. Nah, Mm-mm. tinggal kita menyikapi begitu ya. Mm-mm. Bagaimana jika terjadi krisis kan begitu ya. Nah, Mm-mm. eh, apa itu? Kita bisa lihat misalnya ya, apa sih krisis ini kita bisa bagi. Jadi kita bisa bagi menjadi 3 bagian, ada yang immediate krisis, Crisis. Mm-mm. ada yang emerging crisis, dan ada sustained crisis. Jadi kalau Mm-mm. kita berbicara immediate crisis begitu, maka ini adalah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba sehingga tidak ada waktu untuk melakukan penelitian atau perencanaan. Mm. Ini bisa terjadi tiba-tiba yang sama sekali tidak diharapkan. Gempa misalnya Pak Edi. Gempa misalnya, lalu Ya. musibah umumnya ya yang secara tiba-tiba itu Ya. musibah yang terjadi dari transportasi, misalnya Iya. penerbangan ataupun Iya. baik penerbangan udara, darat maupun laut begitu, itu terjadi secara tiba-tiba dan betul-betul bisa menghempaskan banyak orang dalam titik tersulit di dalam hidupnya begitu, ya kan? Iya. 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 Baik, Iya. ya kan begitu dalam konteks individual Iya. atau dalam konteks manusianya sendiri begitu, tapi dalam konteks korporasinya sendiri begitu, itu pun sesuatu yang bisa menghempaskan dalam tanda petik ya, atau bisa Mm-mm. menyulitkan daripada perusahaan Mm-mm. itu. Mm-mm. Itu kita bisa lihat pada umumnya memang musibah-musibah transportasi ini mungkin bisa dikategorikan kepada immediate crisis kelihatannya.
musibah-musibah Ya. transportasi. Immediate crisis ini mungkin ada yang predicted sama unpredicted ya Pak Edi ya. Iya, iya, Yang kalau misalnya kalau kita tinggal di daerah Jogja, itu kan kita predicted atau di Indonesia ya, predicted gempa ya kan Pak Edi? iya, iya, Jepang ya kan? Itu kan predicted ya. Artinya sebenarnya meskipun itu apa ya, sudden gitu ya, tiba-tiba tapi kan kita bisa bayangin lah daerah sana gitu ya kan. iya. Jadi memang kalau dalam ya artinya itu adalah misalnya gini ya, bencana alam atau gempa bumi misalnya, itu memang sulit ya. Artinya kalau kita tahu bahwa itu akan terjadi, tetapi kalau kita lihat beberapa referensi begitu, ahli-ahli geologi selalu menyatakan bahwa itu akan terjadi gempa begitu, tetapi tidak ada Mhm. yang mengetahui kapan itu akan terjadi, Iya ya iya kan? iya iya Jadi iya. Covid ahli misalnya geologi, ya? iya, jadi ahli geologi itu mengetahui bahwa Iya atau mensosialisasikan kepada publik, ya bahwa iya. ini adalah rawan gempa di Mhm daerah ini, daerah ini, daerah ini, begitu. mhm. Atau Indonesia katanya berada dalam lingkar cincin api begitu. Jadi memang akan terjadi kapan saja. Hanya yang juga disampaikan oleh para ahli itu mereka mengatakan tetapi tidak bisa diprediksi ini kapan Betul. akan terjadi begitu ya. Iya Mungkin termasuk di Jepang. Namun bahwasanya antisipasi harus dilakukan, bisa dilakukan iya. Misalnya ya iya. mau tidak mau harus atau misalnya ya bukan mau tidak mau. Misalnya misalnya Jepang begitu karena perkembangan Mhm. teknologi dan mereka memang lebih maju, mereka sudah mempersiapkan bangunan-bangunan itu bangunan-bangunan yang anti gempa misalnya, Iya iya ya kan? iya Nah, iya jadi mereka sudah lebih siap begitu ketika hal-hal iya itu terjadi. iya Eh, Mungkin juga yang contoh kemarin yang KRI Nanggala itu juga sebetulnya immediate ya, krisis. Jadi Indeed ya. Iya iya tidak iya. tidak bisa ya tidak bukan tidak bisa ya artinya sudah dipersiapkan semuanya begitu ketika akan berlayar atau akan menyelam begitu, dicek semuanya kalau kita dengar laporan atau beberapa liputan, tetapi musibah itu terjadi sama sekali tidak diperkirakan begitu maksud saya. Iya Nah, demikian juga penerbangan itu selalu pasti iya itu akurasi dan sebagainya itu iya presisinya itu harus sempurna begitu. iya Tetapi ketika iya musibah itu terjadi, nah itulah yang mungkin kategorinya ke immediate crisis ya, kira-kira begitu. iya iya. Nah, Force major ya Pak Edi? force major, saya ingin katakan Mhm. betul, itu force Iya major. Jadi force major itu sesuatu yang tidak bisa diperkirakan ya. Jadi iya. kalau kontrak-kontrak eh, pekerjaan korporasi atau project gitu atau Mhm. apa ya project lah misalnya selalu ada Fachmeier pasal yang khusus mengatur itu begitu. Iya iya. Ya, Eee, Pak Edi satu Pak Edi, jadi, ya, saya ingat tahun 98 Pak Edi ketika saya bekerja di sebuah perusahaan, perusahaan itu perusahaan besar sekali Pak Edi. Jadi di perusahaan tersebut ketika ada krismon, Indonesia ada krismon dari Thailand lalu ke Indonesia, itu yang terjadi adalah perusahaan tersebut itu punya kerjasama dengan sebuah negara lah gitu ya. Nah, untuk apa, membeli apa, kereta ya, kayak kereta, tapi keretanya kereta yang khusus gitu ya, dengan spek yang khusus, bukan kereta produk, tapi bukan kereta orang, tapi kereta barang. Nah, ya, keretanya udah dipesan, kemudian ada krismon, jadi nggak bisa dibeli, nggak mampu untuk membelinya gitu, ya, Pak Edi. Apa ya, yang terjadi dari pihak negara luar tersebut, kita kita menyebutnya force major, dari negara luar tersebut bilang, "Enggak ah, enggak force major, lu aja nggak bisa ngurus uangnya atau nggak ngurus." ya, Jadi,
kesepakatan tentang itu juga memang beda-beda ya. Artinya, ya, krisis menurut kita, untuk mereka itu, adalah, itu reasons gitu menurut mereka. Iya, betul. Memang sesuatu yang kontraktual itu Mhm, bisa saja terjadi tafsir yang berbeda, ya, ya iya kan? iya, Jadi yang sifatnya pekerjaan pekerjaan kontraktual itu meskipun sudah dicantumkan dalam pasal per pasal begitu, itu pada mhm, saat terjadi sesuatu bisa saja terjadi tafsir yang berbeda. Nah, mhm, ada memang langkah berikutnya apabila mhm, terjadi tafsir yang berbeda itu mhm. masuk ke dalam tahapan yang lain, lembaga arbitrase itu. Oke oke Ya, oke jadi kalau oke. kontraknya internasional, maka arbitrasenya adalah arbitrase internasional. Tapi Iya iya. tahapan yang harus dilakukan pertama kali sebetulnya kembali, Bu Mona, tahapan yang harus dilakukan pertama kali itu adalah kembali lagi adalah tahapan komunikasi. Jadi Tahapan komunikasi, ya betul, dibicarakan sejak awal untuk menyamakan betul. persepsi, ya kan? Menyamakan persepsi, Iya, betul. menyamakan persepsi. Pada akhirnya ya Iya, komunikasi juga yang betul harus betul. dilakukan ya. Tapi Iya konteksnya adalah komunikasi tentu saja dalam pengertian negosiasi, iya dalam pengertian diskusi, dengan pengertian bedah kontrak dan sebagainya begitu iya untuk bisa iya iya. menyamakan persepsi. Apabila itu tidak timbul kesepakatan, Iya, ya baru masuk ke tahapan yang lebih tinggi lagi atau baru masuk ke tahapan yang lain ya mungkin iya, arbitrase bahkan hukum. nanti Iya, pengadilan pada akhirnya kan begitu. betul betul. Ya saya kira itu sebetulnya sesuatu yang logis saja bisa terjadi ya. Iya Ya, iya. ya Oke, memang Pak kalau Edi. kalau bisnis Hmm, pada akhirnya kan perhitungannya adalah untung rugi begitu. betul. Pada akhirnya untung rugi. Nah, meskipun bisa dicarikan solusi, ya solusi bersama ini bagaimana? Karena kan bisnis itu kita tahu dan pada diskusi sebelumnya kita juga sudah bahas bahwa Iya. bisnis itu kan untuk selanjutnya, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk selanjutnya. Mhm, Bagaimana ini supaya berpikir supaya terus berkelanjutan, begitu. mhm. Jadi banyak Iya faktor yang bisa didiskusikan pada saat negosiasi, maksud saya. iya Dan seringkali juga itu berakhir dengan titik temu yang bagus pada iya. akhirnya, ya. Oke. Mhm. Iya. Lanjut Pak Edi. Jadi ini, eee, immediate crisis, emerging crisis, sustained Ya, crisis. emerging crisis saya kira ini sedikit Mhm. waktu untuk melakukan penelitian dan perencanaan, tetapi memungkinkan meledak menjadi krisis besar setelah beberapa saat. Ya, saya kira Mmm. uh, Misalnya? banyak ya contoh yang Mmm. seperti ini. Sudah setidaknya itu ada beberapa antisipasi yang sudah bisa dilakukan sebetulnya. Dan apabila itu bisa diantisipasi atau bisa diselesaikan lebih awal beberapa hal yang kira-kira itu akan terjadi kesulitan, itu sebetulnya bisa menyelamatkan. Tetapi kan kadang-kadang manusia itu abai untuk hal-hal yang dianggap kecil gitu, ya kan? Ada contoh tapi mungkin nggak bagus ya kalau disebutkan di sini begitu. Iya. Uh, No name aja, no name Pak Edi. Ya, saya tidak tahu ya. Ini berdasarkan Iya. beberapa berita ya. Mungkin saya Heeh nggak tahu ya heeh. apa ini tepat gitu contohnya. Misalnya Iya. balongan gitu ya. Heeh. Balongan itu kan sebetulnya kalau kita lihat berita Mhm. atau liputan dari berbagai media itu ternyata katanya dari beberapa berita itu kebocoran-kebocoran itu sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar, Mhm. ya kan? Bau menyengat bahan bakar ke masyarakat sekitar itu sudah Mhm. dirasakan begitu dan itu sudah disampaikan ke Balongan begitu ya. Tetapi mungkin Mhm. ada beberapa pertimbangan bahwa itu belum bisa dijadikan kategori prioritas barangkali mungkin ya kan kita tidak tahu ya kita melihatnya membacanya dari luar.
Sehingga pada saat titik tertentu musibah itulah yang terjadi, begitu ya. Iya. Kalau itu karena itu artinya itu bisa ketika itu terjadi mungkin bisa bisa diminimalisasi atau bisa dicegah mungkin ya. Tetapi eh, ternyata terjadi juga apa ledakan itu ya, terjadi juga ledakan itu. Jadi, ya, ini ya, di kilang ya. Pak Edi, Hilang apakah ya. yang tadi kasus Balongan itu masuk emerging crisis atau sustain crisis kalau Saya berulang? melihatnya itu emerging crisis sebetulnya. Emerging, Ya, emerging. meskipun pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya ya. Itu kan pernah terjadi juga sebetulnya beberapa tahun sebelumnya. Hmm, Tetapi oke lah yang paling baru yang kilang itu kalau kita lihat mhm, berita kan sebetulnya masyarakat sudah menyampaikan bahwa sudah bau menyengat bahan bakar gitu kan, mhm, tetapi respon mungkin belum tindak lanjut karena mungkin ya kita kan nggak tahu ya yang namanya perusahaan kan mungkin ada birokrasi atau tahapan keputusan yang harus dilakukan misalnya ya. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang juga belum bisa cepat diputuskan misalnya begitu. Sehingga akhirnya terjadi seperti itu ya. mhm, Jadi tergantung kita melihat lah. Jadi kalau kita ya, melihat dari sisi masyarakat atau dari sisi mhm, masyarakat sekitar, mhm, dari beberapa sumber yang bisa kita baca, mereka mhm, nyatakan bahwa ini sudah diinformasikan jauh-jauh bahwa ini mungkin ada kebocoran. Tapi dari sisi manajemen kilang mungkin mereka masih perlu tahapan untuk bisa mengecek itu lebih cepat ya karena mungkin ada beberapa jenjang keputusan yang harus dilakukan misalnya ya eh, layaknya sebuah keputusan perusahaan ya. Jadi saya kira mhm, hal seperti itu. Ya meskipun akhirnya terjadi ledakan itu ya, tapi meskipun mhm, sekarang kan sudah bisa diatasi saya kira. Itu iya, contoh aktual mungkin ya yang kalau kita iya, emerging ya, emerging, emerging crisis. Jadi kalau kita mhm, berbicara sustain crisis, krisis yang berulang atau diingat kembali oleh masyarakat, ya ya mungkin banjir ya Bu Mona ya. iya, Banjir di Jakarta itu kan krisis yang berulang setiap iya, tahun, iya, selalu diingat kembali oleh masyarakat dan apa ya, ya itu krisis tahunan bisa disebutkan sesuatu yang terjadi setiap tahun begitu, ya kan? Krisis tahunan sekarang udah jarang Pak Edi, udah jarang ya. Ya udah mudah-mudahan jarang, jadi lebih baik. Saya kira memang dari iya, krisis tahunan itu tantangan buat buat pemerintah untuk mengatasinya menjadi lebih menjadi lebih dipahami mungkin mencari jalan iya, keluarnya begitu iya, ya. Hanya memang yang iya, namanya penanganan yang sifatnya besar seperti itu memang tidak mudah kan. Jadi iya, perlu investasi, perlu apa perlu teknologi dan sebagainya. iya, Ya saya kira memang harus menjadi lebih baik. Namun contoh yang bisa kita lihat ya banjir itu sebetulnya berulang terus ya. Kalau kita berbicara banjir ya mungkin tidak hanya berbicara tentang ibu kota, tapi juga terjadi di beberapa provinsi yang lain atau di beberapa kota yang lain ya. Itu juga terjadi. iya, Saya kira itu ya kalau kita iya, berbicara eh, eh, oke, beberapa contoh krisis ya. oke. Ya, Terus eh, next atau gimana? gimana? Next atau Saya kira ini mungkin penekanan saja yang dari hmm, Argentina ya. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa krisis adalah bencana besar yang dapat terjadi. Itu saya kira kita tadi sudah ulas. Ada yang sifatnya nasional mungkin ya, ada yang sifatnya lokal banyak sekali. Sebetulnya Palu juga itu adalah krisis. Bencana Palu, bencana alam Palu adalah krisis.
kemudian beberapa tahun yang lalu juga contoh krisis besar, tsunami yang di Aceh, eh, eh, apa enggak Aceh. baru yang Aceh bisa Oh, Serang ya hmm, atau Serang ya hmm, atau oh iya Pandeglang iya. Iya. ya itu Hmm, juga hmm. krisis yang saya kira sangat besar ya. Iya. Jadi Argenti saya kira sejalan dengan yang tadi kita diskusi. Hmm, Ya, jadi hasil yang terakhir mungkin merupakan hasil dari respon manajemen terhadap kerusakan nyata atau hasil dari kesalahan manusia. Ya, saya kira krisis itu bisa ditimbulkan karena alam, tetapi alam itu menjadi sesuatu yang mengancam itu ketika manusia mungkin tidak mengelolanya dengan baik begitu ya kira-kira. Iya, Jadi, iya, itu saya kira. Oke. iya, iya. Oke. Bagaimana nih komunikasi di kala krisis? Jadi Hmm, eh, saya kira ini tahapan ya. Jadi kuasai hmm, situasi jelas, lalu hmm, kumpulkan informasi, pahami permasalahan, tentukan pusat lokal lokasi krisis manajemen center. Kita juga pernah garis bawahi ini, simpulkan hmm, sebagai bahan pengambilan tindakan yang tepat. Ini Argentina menyampaikannya seperti itu. Lalu hmm, parameter efektivitas komunikasi krisis juga disampaikan Argentina ya, bahwa kecepatan dan ketepatan informasi dalam penanganan krisis ini sangat penting. hmm, Sebab jika gagal, jika terjadi ketidakjelasan menyajikan informasi, maka muncul isu dan spekulasi negatif. Ini hmm, yang penting ya, apalagi dalam situasi saat ini dengan multi platform media yang sangat beragam, termasuk media sosial, itu juga sulit sekali ya untuk menyatukan atau untuk memilah informasi mana yang valid atau mana yang sahih atau dan mana yang tidak valid atau yang tidak sahih begitu. hmm, Sehingga hmm. selalu terus berulang untuk Iya. disampaikan komunikasi yang benar begitu. Iya. Dalam memang biasnya akan banyak bahwa Hmm, bahkan dalam situasi sekarang komunikasi yang hmm. benar itu pun belum tentu bisa diterima. Iya, iya, Komunikasi yang iya, disampaikan oleh sumber yang terpercaya pun masih iya, bisa tidak bisa diterima, artinya masih bisa iya, bisa terjadi bias di media sosial, orang menambah iya, dan mengurang begitu ya. iya, Eh, iya. itu penting. Ya, dan Jadi ada fenomena post-truth, Pak Edi, yang membuat orang percaya dengan perasaan gitu, atau dengan kelompoknya, iya kan? Jadi ya betul. implikasinya belum tentu informasi itu logik, benar, tetapi nggak yakin dia, ya nggak percaya gitu. Ya, jadi ya betul ini lagi apa lah bukan lagi tren. Sekarang eh, post truth communication ini lagi menjadi bahan bahasan ya. Betul. Sehingga Terutama di sosial media, medianya media orang semuanya bisa memproduksi dan mengkonsumsi informasi kan? ya ya betul. Iya, ya inilah tantangannya maksud saya di era sekarang mungkin Betul, berbeda dengan 20 tahun yang lalu begitu ya. betul, 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 betul. Di mana satu informasi, satu komando, Iya, kemudian iya, medianya juga belum begitu banyak, masih mainstream iya, semua, lebih iya, mudah iya. menanganinya. Lebih Ya, mudah tapi menangani sekarang dia. ya menurut saya di sinilah tantangan berat buat Betul, praktisi komunikasi dan juga untuk manajemen korporasi secara keseluruhan. betul, betul. Jadi itu menurut saya 3 tahap dasar dalam komunikasi krisis ini Solomon dia mengatakan Mm, Susan Solomon mm, ini mm, ada perencanaan pastilah saya kira ada mm. penanganan dan evaluasi. Saya kira clear ini Iya, pada intinya iya, sama dengan yang disampaikan Argenti juga iya, di atas tadi iya, selalu berangkat dari situ. Nah, iya. eh, lalu kita lihat nih, banyak organisasi yang belum memiliki manajemen krisis. Saya kira betul, banyak organisasi yang Betul, belum betul. manajemen krisis.
Akibatnya komunikasi tidak efektif dan seringkali tidak beretika juga begitu. Nah, oleh Mhm. karena itu perusahaan harus menyiapkan skema umum komunikasi krisis. Jadi di beberapa Mmm. korporasi sebetulnya sekarang ada ini Bu Mona, apa yang menjadi bukan tren ya, apa yang menjadi kebutuhan saat ini itu dalam konteks penanganan manajemen risiko. Mmm. Ya, jadi konteks penanganan manajemen risiko itu di dalamnya sebetulnya adalah antisipasi krisis sebetulnya. Di dalamnya Mhm. bisa masuk ke situ. Mhm. Nah, eh, penting saya kira itu Mhm. untuk punya Ya. apa? Untuk Buku punya panduan Pak skema, Edi, ya. buku panduan. Iya, betul. Tentu di dalamnya harus ada buku panduan, pastilah apabila terjadi sesuatu, Mhm. krisis Mhm. apa Mhm. begitu, maka Mhm. harus dilakukan seperti itu. Iya. Ya, Skemanya ya, tim siapa saja, kemudian ya, apa saja yang dilakukan, kemudian, panduan buku-bukunya juga, menghubungi siapa, tim siapa saja gitu ya? ya. Jadi artinya kalau dalam konteks Mhm. bisnis ya bisnis proses yang Bisnis proses. diaturnya harus jelas. Iya. Bisnis proses Oh, diaturnya harus jelas. Ya, iya. jadi kita paham di sini bahwa media massa adalah salah satu partner utama bagi tim komunikasi krisis untuk mempublikasikan kepada publik, ya, mempublikasikan Mhm. kepada publik apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau krisis itu agar orang bisa paham apa yang terjadi begitu. Mhm. Jadi Iya. eh, sekarang lebih mudah sebetulnya karena Mmm. kita bisa mengatur sendiri komunikasi krisis pun sebetulnya bisa mudah meskipun kalau kita berbicara referensial begitu maka tetap sebetulnya media-media mainstream itu penting tetap referensial karena kalau media-media mainstream atau media-media cetak surat kabar misalnya sampai sekarang pun tetap dia referensinya atau akuntabilitasnya lebih bisa dipertanggungjawabkan karena dia bisa Mmm. menulis dengan lengkap cover both Mmm. side dan sebagainya dia pasti Mmm. akan lakukan itu. Mmm. Tetap penting ya. Meskipun kecepatan tentu saja ada di media online ya. Kecepatan di media Mhm. online. Mhm. Ya, Ya, bahasa tapi akurasinya masih dipertanyakan ya media online karena datanya masih belum lengkap juga udah keluar ya, keluar keluar ya. ya, ya betul. Jadi lebih media online itu lebih kepada pembaruan informasi, Iya iya. kecepatan pembaruan informasi, Iya. sedangkan kalau kita berbicara media konvensional begitu, Iya. lebih kuat dalam konteks referensi, validitas, dan Iya. kelengkapan Iya. yang disajikan itu mereka Iya. lebih lengkap, lebih Iya. akurat begitu. Iya. Dan Iya. hanya kita memang perlu waktu tunggu begitu saja. Iya. Iya. Oke, okay. Very good, Pak Edi. Ini Ya, sudah selesai. Pak udah Edi, selesai ya. saya mau nambahin Pak Edi di buku komunikasi korporat Ya, yang tadi Pak Edi sampaikan itu ada juga kajiannya gitu Pak Edi, ya, ya, iya kan? betul. Yang di buku kita ini yang kajian terutama terkait dari gagasannya Deborah Barrett Pak Edi di Ya, salah satu halaman di sini yang kita bahas Pak Edi. Deborah ya, Barrett itu memberikan gambaran tentang caranya, kalau kalau tadi Pak Edi menjelaskan dengan apa, yang internal tadi ada yang, sociological ya, apa, yang pertama tuh logical, kemudian logical, psychological dan sociological logical. ya. Itu Ya, kan komunikasi internal ya Pak Edi ya. Itu ya, di ya, internal tuh ya, harus kayak gimana. Nah di Deborah Barrett itu dia memberikan tahapan perencanaan strategis komunikasi yang juga bagus sekali Pak Edi. Jadi dia ya, misalnya ada change, ada transformation gitu ya. Di tahapan pertama harus ada performance analysis proses, action, timing juga dia ada. Jadi detailnya itu dalam waktu 1 bulan pertama ngapain, 2, 3 bulan dari bulan kedua, bulan ketiga ngapain,
bulan ketiga sampai selesai ngapain. Jadi kalau ada transformasi yang baru, dia harus ada strateginya, kemudian juga, pengukurannya, kemudian juga pengembangan tes, ada training-training dan lain sebagainya. Kemudian juga, sampai terakhir, continue workshop monitor result. Jadi dia di dikawal terus hingga semua pihak, memiliki pengetahuan yang sama begitu Pak Edi? Iya 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 iya. Ja Ya, saya kira menurut saya benar. tulisannya Barrett ini bagus, Deborah Barrett ini Ya cukup, apa ya, cukup spesifik gitu, Pak Edi, memberikan panduan kepada korporat untuk melakukan tahapan detailnya gitu. Gitu, iya Pak Edi. iya. Ya, betul betul. Ya, saya kira cukup jelas ya di buku itu diuraikan, Iya sehingga setidaknya itu bisa menjadikan referensi ya, iya iya untuk, iya panduan dalam konteks, menetapkan manajemen krisis ya. iya iya iya. Ya ya Yang Pak Edi tadi sampaikan adalah memberikan gambaran, iya ya, benar ya, berarti tuh ya menguatkan kembali betapa perubahan itu selalu terjadi dan dengan perubahan itu kita harus segera beradaptasi. Beradaptasinya secara logis, psychological, dan sociological itu belum ada di sini Pak Edi. Jadi ini benar-benar menguatkan. ya, Tetapi yang betul. ada di sini adalah teknisnya, detailnya kayak gimana tuh gitu. Jadi gambaran Iya, globalnya yang tadi Pak Edi sampaikan, ditambah gambaran teknisnya yang ada di sini Pak Edi. oke. Iya iya, Tuh, baik. alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini Ya, terima mencerahkan. kasih. Untuk saya Iya, selalu enjoy Pak sama-sama. Edi, ada sharing-sharing dari Pak Edi nih. Terima kasih, sampai ketemu Iya lagi, iya sehat selalu, mari. iya Assalamualaikum iya, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Salam.